Serkali, rubahlah dirimu menjadi dia. Iya, Mak. Bagus. Culik Farida. Dan curi cambuk wasiat dari tangan Sembara. Baik, Mak. Masuk. Hati-hati dengan Sembara. Hindari bentrokan dengan dia. Selagi dia masih memegang cambuk wasiat. Iya, Mak. Pasti ini tempat cambuk pusaka wasiat yang dimaksud Mak Lampir. Tarwa, kembalikan buntalan itu padaku dan turunkan Farida. Enak saja. Gadis ini akan menjadi istriku. Turunkan. Tidak. Tarwa! Sembara, ada apa ribut-ribut? Tarwa membawa kabur Farida dan cambuk saktiku. Ah, mustahil. Mana bisa lepas, Wong Tarwa di pasungan kok. Aku melihatnya sendiri, Sir. Ah, sudah. Kamu itu pasti mimpi. Lihatlah, Farida tidak ada. Untung Minten nggak dibawa. Sir, bangunkan Pak Karto. Aku ke tempat pemasungan. Iya, iya. Pak Karto, Pak Karto. Bangun, Pak Karto. Bangun. Ada apa, nak? Si Tarwa minggat. Bawa Farida. Bone, bangun, Bone. Bangun. Loh, itu Tarwa tidak kemana-mana. Mungkin kamu mimpi, Sembara. Tapi Farida tidak ada, Sir. Mungkin ke belakang buang air kecil. Ayo kita cari. Tidak, Sir. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus tahu siapa penjahat itu. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Datanglah. Datanglah. Datanglah.
Aku datang, Pangeran. Siapakah yang menculik Farida dan mencuri cambuk wasiatku? Sarkali. Dia disuruh Mak Lampir. Bantulah aku mengejar penjahat itu. Maaf, Pangeran. Mak Lampir bukan tandinganku. Pergilah ke selatan. Di sana Pangeran akan menemukan mereka. Terima kasih, sahabatku. Sir, kau tetap di sini. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Iya, iya. Sampai ke ujung langit, aku kejar kau, Bayau. Rezeki nomplok. Aku bisa membawa pulang cambuk pusaka wasiat ini. Mak Lampir dapat Farida, aku dapat senjata pusaka. Pembagian yang adil. Ya. Panglima Kumbang, Farida sudah aman. Diselamatkan Wak Bayo. Wak Bayau, siapa dia? Ratu Peri, bangsa lembut. Bangsa lembut. Sebaiknya Pangeran mengejar Sarkali. Karena cambuk wasiat itu sangat dibutuhkan Pangeran. Bila nanti berhadapan dengan Mak Lampir. Ke arah mana, Panglima? Ke utara. Terima kasih, sahabatku. Kau selalu mengacaukan urusanku. Jadilah siluman yang baik kalau kau tidak mau berurusan denganku, Lampir. Ini urusan pribadi. Antara aku dengan keturunan Kiai Ageng Prayogo, musuh besarku. Kau sudah jadi budak dendam. Perbuatanmu membabi buta. Farida tidak berdosa dan dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak boleh menjadi korban dendam kesumatmu terhadap kakek moyangnya. Bukan urusanmu. Oh, sekarang sudah jadi urusanku.
tidak akan lepas dari cengkramanku, Maling Tengik. Beres. Sudah aman. Sekarang aku sudah bisa bilang sama Mak Lampir bahwa cambuk wasiat ini sudah direbut kembali oleh Sembara. Selanjutnya, cambuk sakti ini akan menjadi milikku. Maling Tengik, jangan lari kau! Ayo, siaga, siaga, siaga. Sarkali, kembalikan cambuk wasiatku. Siapa kamu? Aku tidak ambil apa-apa dari kamu. Memang, sebab waktu kau mencuri cambuk wasiat, kau merubah dirimu menjadi Tarwa. Kamu ini ngomong apa? Aku ya aku. Sarkali. Tarwa ya Tarwa. Masing-masing. Orang lain bisa kau kecoh, tapi aku tidak bisa kau kelabui. Kau pasti disuruh Mak Lampir. Siapa Mak Lampir? Aku tidak tahu itu. Mendengarnya saja baru sekarang. Memang, mana ada maling mau mengaku. Kau ini cari penyakit anak muda. Menuduh orang sembarangan tanpa bukti yang jelas.
kau Bayau. Kau licik, pengecut. Oh. Selamat datang di istanaku, Farida. Di manakah saya? Dan siapakah? Aku adalah Ratu, penguasa istana atas angin. Namaku Wak Bayau. Kau cukup memanggilku Wak. Iya. Dulu kakek moyang leluhurmu sering aku undang ke sini. Siapa, Wak? Kiai Ageng Prayogo. Beliau sudah wafat ratusan tahun silam. Jadi, Untuk ukuran manusia memang mustahil. Tapi bagi kami tidak. Sebab kami bukan bangsa manusia seperti kamu. Alam kami lain. Umur kami bisa mencapai ribuan tahun. Kenapa kau biarkan Sarkali kabur? Saya tidak tahu perginya, Mak. Rupanya dia sengaja kabur untuk dapat memiliki cambuk wasiat itu. Kita cari Sarkali maling tengik itu. Lebih baik cari Farida, Mak. Dua-duanya. Aku akan mengumpulkan anak buahku. Aku akan serang si Bayau di istana atas angin. Weleh. Saya kira menjangan. Rupanya orang toh. Kenapa sampai kena jebakan, nak? Saya tidak melihatnya, Kek. Anak ini sepertinya bukan orang sini, ya, nak. Betul, Kek. Saya orang jauh, dari kampung seberang. Nama saya Sembara. Sembara? Apakah kau murid Kiai Jabat? Kakek kenal dengan guru saya? Tentu saja. Kiai Jabat adik seperguruanku. Kakek Jabat punya saudara seperguruan cuma satu. Kiai Damiri, yang terkenal dengan julukan si Cakar Raja Wali. Akulah Kiai Damiri, alias si Cakar Raja Wali. Senang sekali bisa bertemu dengan Kiai. Jauh sekali perjalananmu, nak. Sampai ke sini hanya untuk mengejar seorang pencuri. Kalau yang dicuri uang atau harta benda, saya tidak akan peduli. Tapi dia mencuri cambuk wasiat. Apa nama cambuk wasiat milikmu itu? Cemeti Amal Rasuli. Berarti kau pendekar sejati. Sebab Ki Ageng Jembar Jubantoro tidak akan menyerahkan Cemeti Amal Rasuli begitu saja kepadamu. Kalau di dalam dirimu tidak ada sesuatu yang istimewa. Kiai tahu, Ki Ageng Jembar Jumantoro pemegang Cemeti Amal Rasuli? Hanya aku dan gurumu yang tahu. Kau tahu namanya orang yang mencuri cambuk wasiat milikmu itu? Tahu, Kiai. Namanya Sarkali. Maling licik. Dia punya ajian malih rupa. Bisa merubah dirinya seperti orang lain. Orang sakti seperti apapun bisa jadi bingung menghadapi Sarkali. Lalu, bagaimana cara menghadapinya, Kiai? Gurumu pernah mengajarkan hizib kofi? Pernah, Kiai. Kamu harus berpuasa 7 hari. Amalkan hizib kofi setiap selesai sholat 5 waktu. Baca 100 kali. Sehabis membaca, usapkan pada matamu sebanyak 3 kali. Insya Allah, kamu akan bisa melihat sesuatu yang hakiki. Terima kasih, Kiai. Ajaran Kiai akan saya laksanakan. Aku harap kau betah tinggal di sini. betah sekali, Wak. Tapi saya tidak bisa lama tinggal di sini. Karena Sembara dan Basir, cemas sekali saya hilang. Oh, kau mencintai Sembara? Dulu aku pernah mengangkat seorang anak dari bangsa manusia. Iya, Wak. Siapa namanya? Nyai Kembang. Ini orangnya. Aku membuat patung ini sebagai pengobat rinduku kalau aku terkenang kepada Nyai Kembang. Sekarang di mana, Wak? Ditawan oleh Mak Lampir. Kenapa tidak direbut, Wak? Nyai Ratu kan sakti dan punya banyak pasukan. Mak Lampir pasti kalah. Oh, Mak Lampir bukan manusia biasa. Dia sudah menjadi manusia setengah setan. Berkali-kali aku pernah bentrok dengan Mak Lampir. Tidak pernah ada yang menang dan kalah. Sampai sekarang aku belum bisa merebut Nyai Kembang dari tangan Mak Lampir. Oh. Saya pernah melihat Nyai Kembang. Di mana? Di dalam lukisan. Di rumah Mak Lampir. Oh, itu.
Lukisan itu dibuat oleh Adolf Peter, orang Belanda, suami Nyai Kembang. Untuk apa Mak Lampir menawan Nyai Kembang? Ceritanya sangat panjang. Bermula dari pertarungan antara Temenggung Suratani dengan Mak Lampir. Menyerahlah Mak Lampir. Kau sudah tak berdaya. Aku belum menyerah. Tunggu pembalasanku. Sebenarnya siapa Nyai Kembang itu, Wak? Gadis desa, anak seorang petani yang malang. Nama yang sebenarnya bukan Nyai Kembang, tapi Darasuta. Kasihan Darasuta. Perkawinannya dengan Alang Kibar tidak membuatnya bahagia. Malah sebaliknya menimbulkan malapetaka. Malapetaka? Suara apa itu, Mak? Suara bedil. Coba kau lihat. Iya. Kakak. 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 Ikuti perintahku. Ikuti perintahku. Ikuti perintahku. Ikuti perintahku. Katakan. Suami saya sekarang adalah Peter. Suami saya sekarang Adolf Peter. Darasuta sekarang menjadi istri Tuan. Nyai Kembang sama sekali tidak bahagia. Dia bagaikan boneka. Dia seperti sudah mati sebelum ajalnya datang. Mungkin hal itu disebabkan dia dalam pengaruh ilmu sihir Mak Lampir yang terus-menerus menguasai diri Nyai Kembang. Ya, dan selanjutnya merupakan akhir riwayat Nyai Kembang. Adolf Peter harus memetik buahnya karena dia telah membunuh Alang Kibar.
cita-citamu sudah tercapai, Adolf Peter. Dengan cara ini, kau sudah menjadi pengantin abadi. Nyai Kembang, kau dalam tawananku untuk menjadi pasangan abadi Tuan Adolf Peter. Aku ingin menyelamatkan Nyai Kembang. Tapi sampai sekarang, aku tidak tahu disembunyikan di mana oleh Mak Lampir. Saya tahu, Wak. Oh. Jenazah Nyai Kembang ada di kamar rahasia di bawah tanah. Kamar rahasia di bawah tanah? Oh. Dulu, waktu saya ditawan oleh Mak Lampir, secara kebetulan saya melihatnya. Jenazah Nyai Kembang disimpan di ruang rahasia di bawah tanah. Pintar juga perempuan siluman itu. Tapi sudah tidak ada. Maksud saya, mungkin sudah hancur. Kenapa? Sarang Mak Lampir sudah habis. Musnah, dibakar oleh sembara. Ruangan di bawah tanah tidak mungkin bisa terbakar. Yang habis dilalap api hanya bagian atasnya saja. Sedangkan ruangan di bawah tanah tetap utuh. Jadi jenazah Nyai Kembang masih ada di sana. Aku harus merebutnya dari tangan Mak Lampir. Ini sayur-sayuran. Dipilih-pilih. Kena kau sekarang maling. Ada apa? Jangan suka bikin kaget orang tua. Nanti kalau saya mati bagaimana? Maaf, Kek. Saya kira... Sarkali. Bukankah dia bisa beralih rupa? Mungkin dia benar-benar Sarkali. Kurang ajar. Aku tertipu. Jangan mudah terpancing. Sebab kalau kau marah, kau akan tertipu. Tetaplah sabar. Insya Allah, kau akan menang. Nasi satu, Bu. Dibungkus ya. Ikannya dipisah. Baik, Den. Dawil, Mana yang lain? ada. Bagaimana kabar di keraton? Terjadi perpecahan. Banyak yang setuju, tapi banyak juga yang tidak. Siapa lagi yang menentang selain kita? Tumanggung Wirangrang. Dia tegas-tegas menolak jika Mataram menyerbu Batavia. Memang, Sultan Agung itu sudah... Belanda kok dilawan. Mereka itu pintar. Dan senjatanya lebih lengkap. Putri Wandansari dari Kadipaten Surabaya datang hari ini. Ini baru kabar baik namanya. Kita jangan terlambat. Ayo. Siapa orang itu tadi, Bu? Menak Koncar, warok kondang yang menjadi petinggi di daerah Wetan. Bagaimana? Di kalangan pembesar Mataram terjadi perpecahan. Bagus. Aku senang mendengarnya. Pasalnya, Banyak yang menentang rencana Sultan Agung yang akan menyerang Belanda di Batavia. Raja Mataram yang sombong itu sekarang tahu rasa. Tidak semua pembesar-pembesar Mataram mau mendukung rencana gilanya itu. Berita lainnya, Putri Wandansari dari Kadipaten Surabaya hari ini akan datang di Mataram. bagus. Kita cegat dia. Semua harus pakai topeng supaya tidak dikenali. Sembara! Kamu sedang apa di sini?
Kau sendiri sedang apa di sini? Mana Farida dan Basir? Kau sedih? Kamu juga ada masalah? Kamu dulu. Apa masalahmu, Ji? Guruku meninggal. Kiai Ageng Sukmajati? 3 hari sebelum meninggal, beliau menyarankan supaya aku pergi ke Mataram untuk mengabdi jadi prajurit Mataram. Itu bagus sekali. Mengamalkan ilmu yang kau pelajari di perguruan silat untuk kau pergunakan bagi kepentingan negara. Iya. Lalu masalahmu apa? Pusakaku hilang. Pusaka? Pusaka apa? Cambuk wasiat Cemeti Amal Rasuli. Itu barang pinjaman. Aku harus mencarinya sampai ketemu. Ayo kita cari sama-sama. Tidak usah. Biar aku sendiri yang mencarinya. Kau harus melaksanakan amanat gurumu. Pergi ke Mataram. Ke Mataram gampang. Yang penting pusaka itu harus ketemu dulu. Soalnya barang pinjaman. Tidak, Ji. Kau harus ke Mataram. Aku akan membantu kamu dulu. Setelah itu baru ke Mataram. Seorang murid wajib melaksanakan amanat gurunya. Apalagi amanat dari seorang guru yang sudah meninggal. Arwah gurumu tidak akan tenang di alam baka. Nah, berangkatlah kamu ke Mataram. Mau kemana kamu? Ikut kamu mencari pusaka. Aku akan mencarinya sendiri. Sembara, aku ini sahabatmu. Aku harus membantu kamu. Tidak usah. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aji, tolong. Jangan ganggu aku. Siapa yang ganggu? Silahkan jalan. Aku cuma ikut di belakangmu. Aku tidak mau diikuti. Aku ikut sendiri. Kenapa kau ikuti aku terus? Membantu teman kan boleh saja. Tuhan saja senang, kenapa kamu tidak? Sembara, tunggulah pembalasanku. Hai anak, jangan diam saja seperti patung. Berpikirlah, bagaimana caranya supaya Farida kembali ke tangan kita. Beri aku kesaktian yang bisa mengalahkan Sembara, Mak. Aku akan cari Farida. Walau di ujung langit sekalipun. Boleh juga. Sebab untuk menyerang si Bayau dan tentaranya, aku tidak bisa berupaya sendiri. Kau harus membantu. Kau pun harus menjadi orang yang sakti mandraguna. Nanti malam aku wariskan ilmu Braja Geni. Ilmu perusak dan penghancur yang dahsyat. Hingga kau bisa mengalahkan Sembara. Terima kasih, Mak. Saya sudah tidak sabar untuk menunggu sampai nanti malam. Rupanya aku harus menundukkan kamu dulu, Aji. Kau jahat. Iya. Surni. Aduh, lepaskan. Kenapa? Orang itu mau berbuat tidak senonoh pada ibu. Bukan dia. Dia justru mau menolong ibu. Bukan dia. Saya melihatnya sendiri, Bu. Ada ular. Ular? Ular sawah. Ibu takut sekali. Tiba-tiba datang seseorang mau menolong ibu. Sebaya dengan orang itu. Ditangkapnya ular itu. Bukannya dibuang, malah disodorkannya pada ibu. Ibu jadi ketakutan. Lalu dia datang.
Orang itu memakai ikat kepala batik, membawa bungkusan makanan. Betul, dialah orangnya. Sembara. Asem. Aku kena tipu sama dia. Bagus. Siapa orang itu? Paling pengemis kelelahan, lalu ketiduran di situ. Oh. Mereka akan membunuhku kalau mereka mengenali aku. Kalau begitu, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Kita cegat di sini. Cepat sembunyikan kuda. Mereka perampok. Mereka pasti mau mencegat rombongan pedagang. Berhenti! Saya mendengar ada orang berteriak-teriak meminta tolong. Hamba juga mendengarnya, Gusti. Di dalam hutan sebelah sana. Kalau begitu,
Istirahat dulu di sini. Lalu periksa keadaan sekitar sini. Sendiko, Gusti. Suara jeritan itu di sekitar sini. Tapi tidak ada apa-apa. Mungkin tukang cari kayu bakar ketakutan melihat ular besar. Ayo kita kembali. Laporkan para Gusti Putri. Keadaan aman. Bagaimana? Tidak ada apa-apa, Gusti. Keadaan aman. Ayo, kita berangkat lagi.
Terima kasih atas bantuannya. Daulat Gusti. Mengapa Andika membantu kami? Sebagai rakyat Mataram, hamba wajib membantu anggota keluarga Gusti Sultan Agung bila mendapat kesulitan. Kamu tahu siapa aku? Gusti adalah Putri Wandansari, Putri Raja Mataram, Gusti Sultan Agung. Seandainya aku bukan anaknya Sultan Agung dan juga bukan anggota keluarga Raja Mataram, apakah kau akan membiarkan aku mati direncah oleh gerombolan penjahat itu? Hamba tetap akan bertindak dengan dalih menumpas kejahatan. Siapa namamu? Hamba Lindu Aji. Nama besar? Nama besar? Iya, seorang pendekar biasanya punya nama besar untuk disandang sebagai julukan. Siapakah nama besarmu? Alap-alap. Alap-alap? Alap-alap apa? Alap-alap Laut Kidul. Kamu harus ikut denganku ke Mataram. Gusti Putri. Kamu harus menghadap pada ayahku, Sultan Agung. Gusti, hamba membantu Gusti tidak mengharap imbalan apapun. Bukankah kamu tadi berkata, sebagai rakyat Mataram, kamu siap membantu Raja Mataram kalau menghadapi kesulitan? Nah, sekarang ini, rakyat Mataram sedang menghadapi kesulitan dari ancaman Belanda. Iya, hamba tahu. Belanda sedang melebarkan sayap untuk menjajah tanah Jawa. Dan Gusti Sultan Agung murka, bertekad menghancurkan Belanda. Nah, tunggu apa lagi? Daulat Gusti. Tolong Malampir. Tolong Malampir. Lokal Wulung. Ada apa dia memanggilku? Malampir. Aku teringat Farida. Tolonglah, Mak. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan Farida kembali? Tanpa kau minta pun, aku tidak akan tinggal diam. Akan aku obrak-abrik istana Sibayau. Apakah kau berani mati bila ku ajak kau menyerang istana atas angin? Mati? Wah, kenapa mesti mati, Mak? Apalagi kalau bukan untuk merebut Farida. Kalau bisa jangan sampai mati, Mak. Malampir seorang yang sakti dan pintar. Pasti bisa merebut Farida dengan mudah. Pengecut! Tolong Malampir. Tolong, Mak. Siapa yang berani macam-macam pada muridku? Akan kubalas perbuatannya. Tolong Malampir. Tolong Malampir. Hanya Malampirlah yang bisa menolongku. Malampir, tolong. Wulung, ada apa kau sampai begini? Aku dikalahkan seorang pemuda, Mak. Memalukan. Dengan seorang pemuda saja kau bisa sampai begitu. Dia sangat sakti, Mak. Tolonglah aku, Mak. Apa maumu? Sembuhkan aku, Mak. Dan berikan aku ajian untuk mengalahkan pemuda itu, Mak. Baik. Akan kujadikan kau orang yang sakti, Mandraguna. Sehingga gunung pun bisa kau genggam. Tapi kau harus membayar mahal. Mahal sekali. Mungkin kau tidak akan sanggup membayarnya. Katakan, Mak. Setelah menerima ajian yang aku berikan nanti,
kau bukan lagi dari golongan manusia biasa. Tetapi kau akan menjadi golongan setan. Sehingga di kehidupan kekalmu, kau pun tetap akan berada di tempat golongan setan. Sanggup? Sanggup, Mak. Digolongkan setan. Ditempatkan dimanapun. Aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa menjadi orang yang bisa membalas dendam kepada musuhku itu. Baik. Kita akan cari tempat yang aman untuk menerima ilmuku. Aji baju Raden Nawa sudah kau penuhi. Sekarang kau sudah sah menjadi golonganku. Alammu alam kehitaman. Tugasmu menciptakan kejahatan. Buatlah kedamaian dan ketentraman menjadi kekacauan dan huru-hara. Di setiap wilayah yang mereka incar, tidak mereka musuhi. Melainkan, minta izin pura-pura mendirikan loji untuk kepentingan dagang. Memang mereka berdagang, tapi sambil menyusun kekuatan. Untuk kemudian, mencaplok wilayah tersebut. Sepak terjang Belanda itu mengancam kedudukan raja-raja Jawa. Mengancam kedudukan raja itu memang jelas. Tapi yang aku herankan, mengapa tak satu pun yang menentangnya? Karena merasa gentar. Sebab Belanda mempunyai pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap. Harus dibalik. Dibalik bagaimana alap-alap Laut Kidul? Belanda yang harus dibuat gentar. Caranya? Raja-raja Jawa seluruhnya, tanpa terkecuali harus bersatu. Bersatu menentang Belanda. Saya yakin, Belanda akan gentar. Mau ya? Bau bangkai. Iya, bau bangkai. Bangkai apa sih? Baunya kelewatan. Lihat. Apa? Goyang sendiri. Ada lindu. Ya, gempa bumi. Ada apa? Ada gempa bumi. Apa? Gempa bumi? Gempa buminya jauh, tapi getarannya terasa sampai ke sini. Tuh, tanah ini bergetar. Iya, saya merasakannya. Tanah ini bergetar. Ini bukan gempa bumi, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ada musuh. Musuh? Iya, datangnya dari utara. Pasukan perang atau gerombolan perampok? Nanti Punggawa akan tahu. Sekarang sebaiknya semua disiagakan. Bangunkan yang lain. Sentiko. Ayo bangun. Ada apa? Ada apa ribut-ribut? Ada musuh. Apa? Musuh? Musuh dari mana? Kata Lindu Haji, ada musuh datang dari arah utara. Terasa dari tanah yang bergetar. Aku tidak mengerti apa yang kalian omongkan. Silahkan Senopati coba sendiri. Rasakan getaran-getaran pada tanah yang Senopati pijak. Tidak ada apa-apa? Iya, tidak ada apa-apa. Tadi ada. Sekarang kok tidak ada? Kalian ini kenapa? Kalian ini Senopati. Kenapa bisa dibohongi bocah baru gede? Mana dia? Lindu Haji, sini. Kenapa kamu bikin kegaduhan? Kami bukan rombongan biasa. Kami pasukan. Kamu tidak bisa memerintah kami seenaknya tanpa alasan yang kuat. Jangan mentang-mentang sudah bisa membantu kami mengusir penjahat. Lantas, kau berbuat seenaknya. Pasukan, kembali ke tempatnya masing-masing. Bubar. Hah? Itu kan suara si Karjo.
Kenapa dia sampai menjerit begitu ya? Ya kenapa? Periksa! Ambil obor! Senopati! Senopati! Senopati, lihat! Tapak kaki raksasa. Betul kata saudara Lindu Aji. Bukan gempa bumi. Tapi ada sesuatu. Ternyata inilah yang membuat tanah bergetar. Datangnya dari arah utara. Berarti, raksasa itulah musuh yang akan menyerang kita. Maaf saudara Lindu Aji. Tadi saya menyalahkan saudara. Ternyata sayalah yang salah. Tidak apa. Lalu bagaimana? Kita tetap mencari prajurit Karjo yang hilang. Sekaligus mengintai seperti apa raksasa itu. Celaka. Raksasa itu makan orang.